Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semua. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan video pembelajaran untuk materi mengenai jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Jadi untuk materi mengenai jaringan nirkabel ini, di mana kompetensi dasar yang akan dicapai adalah mengevaluasi jaringan nirkabel, kemudian membuat jaringan nirkabel. Nah, di sini sudah ada desain dan topologi dari jaringan nirkabel yang Bapak buat. Nah, nanti akan Bapak jelaskan bagaimana dari awal hingga akhir dari desain, kemudian cara kerja, instalasi, dan konfigurasi dari jaringan nirkabel, serta pengujian, dan anak-anak nanti bisa membuat satu kesimpulan dan evaluasi apakah jaringan nirkabel ini sudah sesuai dengan SOP atau tidak. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang akan disampaikan mengenai tahapan dalam melakukan evaluasi jaringan nirkabel, yaitu yang pertama adalah harus mengetahui dan mengidentifikasi apa saja persyaratan dalam jaringan nirkabel. Tentunya anak-anak sudah mengetahui karena setelah mempelajari dari jaringan komputer yang dasar, kemudian mempelajari IP address, mempelajari media transmisi, yaitu kabel, mempelajari mengenai protokol, mempelajari mengenai infrastruktur, kemudian mempelajari permasalahan, kemudian mempelajari cara perbaikan jaringan LAN, kemudian lanjut di pertemuan sebelumnya mempelajari mengenai jaringan WAN atau jaringan berbasis luas, baik dari dasar jaringan berbasis luas, kemudian karakteristik, kemudian instalasi, kemudian konfigurasi dan pengujian jaringan berbasis luas. Tentunya anak-anak tidak mengalami kesulitan untuk melakukan instalasi dan menguji jaringan nirkabel karena sudah mengetahui menggunakan software Cisco Packet Tracer. Nah, untuk persyaratan dalam membangun jaringan nirkabel tentunya sama dengan persyaratan dalam jaringan LAN dan jaringan WAN, di mana harus ada beberapa perangkat, yaitu perangkat komputer, laptop, kemudian perangkat klien. Kemudian harus ada perangkat yang terhubung dengan sumber dari jaringan nirkabel tersebut. Bisa perangkatnya itu adalah router atau access point sebagai pemancar atau sumber dari akses internet di jaringan nirkabel. Nah, kemudian adanya data atau informasi yang dibagikan, yaitu adanya sistem transmisi data ya, yaitu adanya komunikasi data baik berupa dua arah dari perangkat satu dengan perangkat yang lain, kemudian adanya data yang bisa di-sharing, baik data pribadi atau data yang bersifat publik, kemudian adanya akses internet yang bisa dibagikan dari perangkat sumber dari internet ke perangkat klien. Nah, kemudian yang terakhir adalah persyaratannya adalah adanya di situ perangkat yang bisa menjadi software untuk melakukan manajemen dari perangkat keras dari jaringan nirkabel, yaitu adalah nanti anak-anak bisa mengakses IP address untuk perangkat jaringan nirkabel sehingga bisa melakukan manajemen dan konfigurasi dari jaringan nirkabel menggunakan software, yaitu biasanya menggunakan web browser, bisa Mozilla Firefox, Google Chrome, dan lain sebagainya. Nah, kemudian akan lanjut mengenai dari jenis-jenis teknologi jaringan nirkabel. Jadi jaringan nirkabel memiliki jenis, ada beberapa jenis ya, ada di situ WAN, di situ yang karakteristiknya adalah Bluetooth, kemudian ada WLAN, karakteristiknya adalah adanya access point dan router, kemudian bisa menghubungkan jaringan LAN. Jadi selain dia di situ bisa menghubungkan jaringan nirkabel, juga bisa digunakan untuk konfigurasi dan menghubungkan menggunakan jaringan LAN. Jadi dua
Jadi dua jenis jaringan bisa terhubung jika jenis teknologinya adalah WLAN. Kemudian ada WMAN, perluasan dari WLAN dengan menggunakan access point dan router juga, tetapi untuk jarak yang lebih jauh daripada WLAN. Kemudian yang paling jauh adalah W1 ya. Itu bisa kita ketahui dari penggunaan telepon seluler, baik yang telepon yang GSM, CDMA, kemudian yang smartphone. Nah, kemudian setelah itu kita harus mengetahui dalam jenis jaringan dari kabel tersebut, perangkat apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dari teknologi tersebut. Nah, jika WPAN, apa sih perangkatnya yang cocok? Nah, perangkat apa yang cocok untuk jenis teknologi WPAN? Dan jika jenis teknologinya adalah WLAN, perangkat apa yang cocok? Perangkat apa yang terbaik? Dan jika jenis teknologinya adalah WMAN, perangkat nirkabel apa yang cocok? Dan jika jenisnya adalah W1, maka perangkat apa yang cocok? Nah, jadi untuk di Cisco Packet Tracer sendiri, di sini hanya ada tersedia perangkat, yaitu perangkat access point ya, sebagai sumber atau pemancar internet. Kemudian ada wireless router, yaitu link SCS. Kemudian ada juga di sini router, tetapi router di sini bisa dikonfigurasi menjadi pemancar internet atau access point. Oke, kemudian yang berikutnya adalah setelah itu kita nanti akan melakukan atau menentukan setelah itu nanti akan ada pemilihan spesifikasi, yaitu protokol untuk dari jaringan nirkabel. Jadi untuk spesifikasi dari protokol itu, nah di Cisco Packet Tracer dia menggunakan dia menggunakan di sini ya, yaitu menggunakan port status, yaitu port 1 dengan nama SSID adalah nama jaringan nirkabelnya atau nama hotspotnya, kemudian channel, berapa channel yang digunakan, kemudian tipe dari autentikasi untuk password, umumnya menggunakan WPA2 PSK dengan kata sandinya yaitu passphrase. Nah, jadi setelah mengetahui beberapa hal tersebut, baru kita bisa desain dan kita install. Kemudian kita uji apakah jaringan dari kabel tersebut sesuai atau tidak, baik atau tidak, stabil atau tidak. Oke, di sini ada beberapa perangkat ya. Pertama di sini ada dua area, yaitu area deli sedang, kemudian area Salatiga. Nah, untuk area deli sedang itu menggunakan perangkat access point sebagai pemancar atau penghubung sehingga perangkat klien bisa terhubung ke internet atau ke jaringan nirkabel. Jadi di sini koneksinya tidak menggunakan kabel, tetapi menggunakan gelombang radio. Nah, di sini ada gambar seperti ini ya. Gambar dia terhubung, berarti gelombang radio telah dipancarkan dari perangkat klien ke access point. Nah, kemudian ada juga server, ada switch, ada PC, ada tablet, laptop, dan smartphone. Oke, bagaimana cara melakukan dan membangunnya? Oke, jadi access point di sini kita klik, kemudian kita pilih config ya. Nah, kemudian di sini pilih port 1. Nah, pastikan di sini port status menjadi on. Fungsinya adalah agar klien bisa terhubung dan mencari jaringan nirkabel mana yang hidup. Jadi nanti klien harus memasukkan nama SSID yang dibuat oleh access point. Seperti itu dia. Dan juga memasukkan passwordnya. Nah, kemudian di sini ada pemilihan klien, yaitu jadi untuk klien pastikan bahwa klien tersebut memiliki wireless card, yaitu adalah adaptor untuk menerima dan mengirimkan paket data dari jaringan tanpa kabel, yaitu nirkabel. Jadi umumnya adalah laptop, kemudian ada tablet, ada smartphone. Nah, untuk laptop caranya sangat sederhana. Pilih laptop, kemudian pilih config,
dan pilih wireless 0. Oke, jadi supaya memahami nama SSID dan passwordnya sama dengan yang ada di access point. Nah, ini dia. Oke, jadi sesuai ya, ini adalah contoh untuk membuktikan. Oke, jadi nama access point, namanya juga sama di wireless untuk laptop. Nah, kata sandi juga sama. Oke, kemudian di close. Oke, lanjut ini juga sama ya. Kemudian laptop yang ketiga. Oke, jadi untuk akses point di Serdang sudah terhubung. Nah, cara pengujiannya bagaimana? Kita bisa menggunakan di sini ada tools ya. Tools untuk pengujian jaringan nirkabel ini bisa menggunakan tools Add Simple PDU yang berlogo pesan. Jadi tinggal di klik, hubungkan ke laptop dengan laptop. Nah, sudah ya. Dulu kita cek. Oke, sebentar. Oke, jadi untuk pengujian nanti dilakukan di akhir saja ya. Jadi setelah itu ada server, kemudian ada PC admin. Nah, jadi agar ini terhubung, jadi harus menggunakan IP address. IP address-nya adalah dari server, di mana kita akan pilih server sebagai layanan yang akan memberikan IP secara dinamik kepada klien. Kita pilih server, kemudian kita pilih config, baru pilih DHCP. Nah, di sini sudah hidup akses untuk layanan DHCP, di mana nanti seluruh klien pada Deli Serdang akan memperoleh IP, baik PC, laptop, PDA, dan tablet. Fungsinya adalah agar konektivitas terjadi, baik pengiriman dan penerimaan data dari perangkat klien yang bersifat nirkabel dan perangkat yang bersifat kabel atau menggunakan kabel. Nah, jadi dari jenis teknologi ini kita dapat mengkategorikan bahwa jaringan di Deli Serdang itu adalah jaringan WLAN. Alasannya sangat sederhana ya, karena adanya di sini konektivitas menggunakan nirkabel yaitu tanpa kabel dan menggunakan kabel, di mana nirkabel dengan kabel terhubung dengan menggunakan access point dan switch sebagai pemancar atau penghubung dari tiap-tiap klien. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke area Salatiga. Jadi Salatiga sama dengan Deli Serdang, menggunakan teknologi WLAN. Kemudian di sini menggunakan spesifikasi yaitu adalah port 1 dengan menggunakan SSID. Kemudian channelnya adalah WPA2PSK untuk entry atau memasukkan password. Oke, jadi untuk Salatiga ini adalah nama access point-nya. Sini ada nama laptopnya. Oke. Jadi untuk Salatiga yang ini. Oke, ini nama Salatiga ya. Oke, jadi nama SSID kantor Salatiga. Kemudian di laptop sama dengan Deli Serdang ya, agar terhubung menggunakan namanya kantor Salatiga dan sandinya 1 sampai 8 sesuai. Oke, jadi yang laptop kedua juga sama ya. Oke, sudah tepat terhubung ya. Jadi tiap-tiap dari perangkat ini sudah terhubung dengan access point dari Salatiga. Oke. Jadi di sini sudah terjadi konektivitas pada jaringan nirkabel, maka kita akan lanjut untuk yang kabelnya. Jadi server di sini adalah untuk membagikan IP secara DHCP sehingga bisa terjadi konektivitas atau
komunikasi data ya dari perangkat yang kabel dengan nirkabel, di mana IP yang digunakan adalah segmen 20.x. X itu berarti 1 untuk server dan 2 dan seterusnya untuk klien dan perangkat yang lain. Oke. Kemudian untuk PC dia telah memperoleh IP. Oke, DHCP ya. Kemudian yang ini menggunakan IP DHCP juga. Nah, setelah itu laptop DHCP. Oke, yang smartphone juga DHCP. Oke, jadi area Salatiga terhubung dengan beberapa klien, baik yang jaringan kabel dan nirkabel. Maka dari itu adalah jenis teknologinya adalah WLAN. Oke, nah bagaimana untuk pengujian? Apakah jaringan ini termasuk dengan kategori jaringan nirkabel yang baik? Nah, kemudian setelah dilakukan konfigurasi, maka kita bisa lanjut untuk pengujian ya. Jadi kita akan lakukan pengujian karena di tiap-tiap perangkat sudah ada IP-nya secara DHCP. Kita akan tes dulu pengujian di Salatiga laptop. Oke, di sini menggunakan tools yaitu Simple PDU, kemudian menggunakan protokol ICMP ya, Internet Control Message Protocol, dengan time atau waktu dari konektivitas adalah 0/0, berarti sangat stabil ya. Nah, jadi nanti untuk pengujian bisa dilihat adalah protokol apa yang digunakan dan time. Jadi perlu diingat semakin kecil time atau waktu dari hasil konektivitas jaringan, maka semakin bagus pula jaringan tersebut. Jadi kalau angkanya tidak stabil ya, naik turun, kemudian dia menjadi tinggi atau besar, berarti konektivitas tidak baik, berarti jaringan tidak stabil. Kita lanjut ya, untuk Salatiga kita akan tes pengujian. Apakah jaringan stabil, jaringan nirkabel. Oke, kita lanjut. Oke, di sini sangat stabil ya, tetap 0/00 second per detik. Kita akan lanjut ke daya sedang. Oke, kemudian stabil ya pengujian untuk di daya sedang. Nah, di sini kita dapat melakukan observasi ya atau melakukan pengujian. Semakin kecil angka dan semakin stabil angka dari konektivitas dari pengujian, maka semakin stabil jaringannya, maka jaringan adalah baik. Kemudian untuk membuat evaluasi untuk perbaikan kelebihan dan kekurangan dari jaringan nirkabel ini bisa mengacu beberapa poin, yaitu pertama adalah mengetahui berapa perangkat yang dapat terhubung di akses point. Jadi di sini kita dapat mengambil beberapa hal yang kita bisa pahami ya, bahwasanya semakin banyak perangkat yang terhubung maka mobilitas semakin tinggi. Nah, untuk simulator ini saya rasa tidak masalah perangkat yang digunakan cukup banyak, karena di sini menggunakan perangkat yang simulasi atau menggunakan simulator. Jadi untuk kenyataannya, jadi agar jaringan menjadi stabil, jadi harus mengatur atau melakukan limitasi dari perangkat. Jadi misal satu perangkat akses point hanya bisa menampung 32 pengguna, maka tidak boleh lebih dari 32. Dan dari ke-32 pengguna tersebut harus diatur bandwidth baik dari upload dan downloadnya, sehingga jaringan menjadi stabil atau baik. Nah, itulah yang dapat diambil ya dari evaluasi untuk jaringan nirkabel, sehingga jaringan nirkabel tersebut menjadi baik. Nah, demikianlah pertemuan kita pada kali ini ya, untuk materi mengevaluasi dan membuat desain jaringan nirkabel. Ke depan pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai
bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada jaringan nirkabel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.